Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ini terkait dengan bagaimana cara membuat atau mengambil suatu informasi berupa data, baik data secara kuantitatif maupun data secara kualitatif. Nah, terkait dengan pengambilan data itu pasti perlu seorang guru itu memerlukan alat ya, atau instrumen. Di sini pada pertemuan ketiga terkait dengan ruang lingkup kemarin, evaluasi itu membutuhkan alat. Nah, alat di sini berupa asesmen, tes, dan pengukuran. Apa itu asesmen, apa itu tes, apa itu pengukuran, dan bagaimana cara melakukan semua instrumen ini untuk memperoleh suatu informasi. Tentu saja informasi ini digunakan untuk mengevaluasi ataupun memberikan analisis dari suatu bentuk data. Data apa? Data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Apakah sudah tercapai, apakah belum? Baik, langsung saja. Asesmen, kembali Pak Pungki ingatkan kemarin adalah mengumpulkan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan. Ini menurut ya. Jadi asesmen itu adalah mengumpulkan informasi ya, siapa peserta didik berkenaan dengan apa, tingkat pengetahuan kalau di sini ya mereka ketahui. Terus apa yang mereka lakukan, berarti tingkat keterampilan ya, sudah berhasil apa belum. Berikutnya adalah tes ya. Menurut Kirkendall ya, mengemukakan tes itu adalah instrumen sama alat ya. Untuk apa? Mengumpulkan informasi tentang individu atau objek sama. Selanjutnya menurut Verducci tentang pengukuran. Pengukuran itu apa? Nah, kalau pengukuran di sini ada aspeknya, karena pengukuran itu adalah dengan menggunakan media yang istilahnya standarisasi, sudah terstandar. Artinya berarti harus bentuk datanya berarti kuantitatif, menentukan informasi juga. Jadi sama, jadi keywordnya ini pengumpulan informasi dalam evaluasi untuk memperoleh data ya. Ini juga mengumpulkan informasi. Ini sama, mengumpulkan tentang apa, sama ya, mengetahui peserta didik, ini individu atau objek, ini juga tentang sikap. Nah, sikapnya ini artinya sikap dari peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini kita sudah mulai mengerucut kepada evaluasi dalam ya, ini karena saling berkaitan, evaluasi dalam pembelajaran PJOK. Nah, kita harus fokus ya di sini karena kita sudah mulai melakukan menggunakan alat berupa instrumen di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, kalau evaluasi itu digunakan mencakup pengambilan keputusan ya, terus atau penaksiran, penilaian, terus implementasi, artinya apa? Artinya ini adalah indikator. Indikator itu apa saja toh yang digunakan? Ini pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, terus untuk implementasi terhadap proses pendidikan secara menyeluruh. Pengertian dari evaluasi kemarin ya. Terus itu bagaimana kalau diterapkan dalam pembelajaran PJOK? Nah, itu ya. Jadi dipertimbangkan ya, dalam perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi. Artinya apa? Dimunculkan di dalam perencanaan. Nah, ini berkaitan dengan RPP ya, ataupun Prota Promes ya, perencana dimunculkan. Jadi evaluasi ini dimunculkan. Selanjutnya apa?
dilaksanakan berarti diterapkan, diimplementasikan tadi. Nah, implementasi. Selanjutnya apa? Dievaluasi. Jadi evaluasi sendiri ini instrumen yang tidak serta-merta benar terus ataupun mutlak benar. Karena apa? Karena tadi ada unsur sikap yang dinilai, itu pasti mengalami perubahan ya, karena hubungannya dengan motivasi. Terus ada juga kognitif atau pengetahuan juga mengalami perubahan. Artinya instrumennya juga harus mengalami dari evaluasi itu sendiri, harus dievaluasi. Berikutnya juga terkait dengan keterampilan. Keterampilan pastikan seiring pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mengalami perubahan. Artinya instrumen atau alat itu juga harus dilakukan evaluasi. Selanjutnya masuk di komponen tujuan dan prinsip ya. Jadi penyajian data nanti dalam bentuk tes, instrumen berupa assessment maupun pengukuran itu harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Karena terkait dengan prinsip dan tujuan. Apa saja atau tujuannya? Menentukan status ya. Jadi tujuannya menentukan status. Kalau status itu mirip dengan judgement. Anak ini statusnya tuntas, misalkan seperti anak ini remedial, anak ini berarti kurang, berarti harus melakukan bukan pengayaan, harus melakukan latihan lagi. Kalau sudah tuntas berarti supaya tambah lagi dia melakukan pengayaan. Terus pengelompokan, dikelompokkan ya. Kalau di olahraga itu berarti kan anak ini memiliki smash bulu tangkis yang keras misalnya ya, dikelompokkan ataupun pengelompokan yang sederhana ya. Anak ini sudah mampu melakukan service, short service atau backhand service dalam bulu tangkis. Anak ini belum. Nah, ini artinya kan pengelompokan. Terus seleksi. Nah, seleksi itu berarti lolos atau tidak. Ya, lolos atau tidak. Misalkan di olahraga itu di PJOK itu adalah ada Popda, kan olahraga daerah. Nah, itu diseleksi. Seleksi alatnya, instrumen itu bisa berupa dites ya. Tesnya itu bentuknya banyak, bisa tes lisan ya, tes tertulis, tes praktek. Ya, itu artinya seleksi. Tujuannya itu untuk apa? Memilih anak yang lolos di Popda. Diagnostik atau bimbingan. Nah, ini kecenderungan sikap ya. Bimbingan ini artinya adalah ada perubahan perilaku ataupun motivasi. Berarti perlu adanya evaluasi. Kenapa anak ini? Nah, seperti apa anak ini? Itu diagnostik itu adalah bimbingan. Motivasi ya sama ya. Untuk memberikan motivasi, misalkan anak ini diberikan evaluasi terkait dengan prestasinya, bagaimana supaya meningkat. Kita berikan suatu bentuk tes ya, supaya apa? Termotivasi. Benar, ada tantangan. Setelah diberi tantangan, maka dia diberi penghargaan atau reward. Artinya apa? Artinya tujuan dari evaluasi itu juga bisa untuk memotivasi. Mempertahankan, ini jelas ya, mempertahankan artinya menjadi quality control ya. Jadi prestasi yang sudah didapat itu dia lakukan evaluasi supaya apa? Terus bisa bertahan apabila sudah baik. Evaluasi itu juga meningkatkan juga bisa. Kenapa? Latihan, bentuknya drill ya. Suatu instrumen tes itu ataupun asesmen itu dilakukan terus-terusan, berulang-ulang latihan itu untuk meningkatkan kualitas atau quality controlnya. Terus melengkapi pengalaman. Tentu saja ini sangat penting terkait dengan pengalaman. Suatu contoh ya, suatu contoh apabila seorang anak itu melakukan dribble bola basket ya. Setelah di pembelajaran melakukan dribble bola basket, maka diberilah pengalaman tes ya. Tes dengan standar yang sudah disusun dan ditentukan. Nah, standar itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk melewati suatu instrumen tes tadi.
Nah, itu adalah menjadi suatu pengalaman, ya, pengalaman yang sangat berharga. Dari situ dia akan nampak dia mampu apa tidak, ya, dalam belajarnya, dalam latihannya. Apabila dia tidak mampu, tidak lulus, maka dia harus dituntut untuk melakukan latihan lagi, latihan lebih giat lagi. Nah, itu yang artinya adalah pengalaman, melengkapi pengalaman. Selanjutnya prinsip. Prinsip itu sesuai dengan falsafah hidup dan dalam pendidikan. Falsafah hidup dan pendidikan itu artinya ya mempertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya, terus memperhatikan nilai-nilai dari pendidikan itu sendiri dan pengajaran, ya. Jadi tidak boleh serta-merta evaluasi itu digunakan untuk membuat stres atau membuat depresi atau membuat jenuh. Nah, ini artinya apa? Tidak sesuai dengan falsafah hidup dan pendidikan, ya. Selanjutnya adalah objektif, artinya hasil dari suatu evaluasi itu bentuknya adalah objektif sesuai dengan apa yang dilakukan, objektivitas. Jadi apa adanya, tidak boleh subjektif atau karena anak ini, ya, si A ini baik, ya, dekat, ya, itu tidak boleh, itu namanya subjektif. Kalau itu nanti bentuknya adalah bisa justifikasi. Ketiga, dilakukan sebelum, selama, dan setelah KBM. Evaluasi ini memiliki prinsip penting bahwa pelaksanaan evaluasi haruslah menyeluruh. Menyeluruh artinya apa? Ya, dilakukan sebelum, ya, sebelum, selama, dan setelah KBM. Seorang guru itu memiliki autentik, ya. Jadi pembelajaran, kalau penilaian yang kalau di kurikulum 13 berbasis saintifik, itulah yang dinamakan penilaian autentik, ya. Penilaian yang dilakukan dengan objektif dan mempertimbangkan dengan metode ataupun prinsip-prinsip yang dilakukan atau disusun terus dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah KBM berlangsung. Selanjutnya adalah kontinuitas, terus menerus, sama dengan ini yang ketiga, ya. Hanya saja kalau kontinuitas ini lebih ke repetisinya, jadi pengulangannya, ya. Kalau ini selama dalam satu kali melakukan assessment atau dalam melakukan tes. Nah, terus kalau kontinuitas ini dalam satu semester itu terus melakukan, ya, dengan perencanaan yang sudah disusun tadi. Terus berhubungan dengan yang nomor 5, komprehensif. Komprehensif ini berarti menyeluruh tadi. Terus ahli di bidangnya. Nah, ini berarti seorang guru harus mampu menyusun, ya, menyusun instrumen evaluasi, melakukan suatu pengambilan data yang diharapkan tadi dari informasi peserta didiknya dan melakukan evaluasi itu sendiri. Nah, tetapi harus sesuai dengan bidangnya. Ya, di sini artinya ini kita garis bawahi, sesuai dengan bidangnya. Kalau memang dia atau beliau itu adalah guru di bidang PJOK atau guru pengampu mata pelajaran PJOK, maka dia harus mampu menguasai prinsip evaluasi di bidangnya, di olahraga, seperti itu. Selanjutnya, interpretasi ini adalah menggambarkan maksud, arti, mengartikan suatu bentuk pola, ya, bentuk pola. Pola apa? Nah, polanya adalah pola sosial, ya. Jadi mengartikan sosial, terus mengartikan secara mental, terus fisik, terus psikologis. Ini adalah memberi gambaran. Interpretasi itu adalah memberi gambaran. Contoh sederhana di olahraga, ya. Jadi pendidikan olahraga itu anak ini misalkan di sikap, kalau sosial itu biasanya kan sikap atau perilaku, ya. Anak ini memiliki
rasa peduli yang tinggi. Setelah diamati ya, bentuk instrumen tesnya atau evaluasinya apa? Observasi misalkan, pengamatan. Nah, setelah diamati anak ini atau diamati tidak hanya dari guru tetapi antar teman, penilaian antar teman ya. Setelah diamati baik dari guru maupun antar teman, anak ini atau si A memiliki rasa peduli yang tinggi, ataupun misalkan indikator yang lain, anak ini memiliki tanggung jawab yang tinggi, ataupun sebaliknya, anak ini tidak memiliki tanggung jawab yang tinggi, ataupun anak ini tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, itu adalah bentuk dari evaluasi ya. Instrumennya tadi adalah observasi. Terus yang dilakukan adalah instrumennya bisa dengan antar teman, bisa juga dengan guru. Ya. Selanjutnya mental sama. Kalau mental ini keberanian, hubungannya dengan sikap. Ya, jadi datanya berupa deskriptif ya mental ya. Kalau fisik ini bisa berupa deskriptif, bisa kuantitatif, bisa juga deskriptif kuantitatif. Contoh seperti yang kita contohkan tadi, melakukan dribble bola basket, melakukan lari sprint, lari zigzag, melakukan kalau sepak bola ya passing ya, passing bawah, itu bagaimana, atau fisiknya push up-nya berapa kali ya. Itu bisa kita lihat, memperhatikan aspek-aspek ini. Jadi fisik ya, anak itu memungkinkan untuk kelas 1 dilakukan tes observasi ya, permainan tradisional, misalkan gobak sodor gitu, atau permainan kasti. Berarti kan sudah memenuhi secara fisik. Jangan diberi, misalkan kalau anak kelas 1 diberi latihan beban ya, bebannya dengan beban yang standar. Artinya itu tidak memperhatikan prinsip dari evaluasi. Baik, itu sekarang langsung saja kita memasuki materi tentang tes dan pengukuran, ataupun cara bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan melakukan ini. Tolong diperhatikan baik-baik, fokus ya. Ini bagaimana kita bagi seorang guru atau calon seorang guru itu mengambil data dari hasil evaluasi ya, dengan menggunakan beberapa instrumen tadi ya, atau salah satu instrumen ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya teknik pengambilan data itu ya dalam evaluasi? Itu memperoleh informasi ya, jadi tujuannya itu jelas ya, untuk memperoleh gambaran ataupun informasi dari capaian kompetensi siapa peserta didik. Nah, ini keywordnya ini, untuk memperoleh informasi atau data dari apa? Dari ya pencapaian kompetensi tadi, apakah sudah sampai belum, siapa peserta didik. Berikutnya, prinsip umum pengambilan data evaluasi. Ya, pengambilan data dievaluasi itu harus tadi menyeluruh, berkelanjutan, objektif, kooperatif. Itu artinya adalah saling ini ya, menerima. Kooperatif itu saling bekerja sama. Jadi antara yang mengambil evaluasi dengan yang dievaluasi itu harus saling mau ya, diambil dan mengambil gitu ya. Karena ada kasus itu beberapa anak itu tidak mau dites, dilakukan tes ya. Ada juga kasus kebalikan, gurunya yang tidak mau melakukan tes, sudah melakukan pembelajaran ya, tetapi gurunya tidak mau melakukan evaluasi. Karena apa? Ya mungkin karena alasan-alasan tertentu ya, alasan-alasan tertentu, dan itu tidak boleh. Karena apa? Sesuai dengan arti dan pengertian dari evaluasi tadi, untuk menjamin kualitas ya, dan lulusan, kompetensi lulusan, dan sebagai tolak ukur dan quality control tadi, sebagai kontrol
mutu pembelajaran di standar proses, maka harus ada evaluasi. Terus akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel ya. Selanjutnya adalah mendidik. Prinsip umum ini harus dipegang ya, harus disamaratakan ya, harus diterapkan untuk apa? Untuk memberikan kualitas dari suatu evaluasi tadi. Nah, kalau pengambilan data dari hasil belajar itu ranahnya ini ya, sesuai dengan perencanaan pembelajaran itu ya. Nah, jadi tiga ranah ini kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif itu ranah dari pengetahuan ya. Afektif itu ranah dari sikap ataupun mental, hubungannya dengan motivasi dan minat. Sedangkan psikomotor itu adalah hubungannya dengan gerak ya, atau keterampilan. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Jadi kalau hasil belajar ini berupa bentuk-bentuk dari data yang sudah dihasilkan dari proses belajar mengajar, dengan sistem pembelajaran berarti ini perencanaannya, programnya. Jadi yang dievaluasi adalah program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, hasil belajar. Ya, hasil belajar juga masuk di perencanaan sistem belajar. Oke. Selanjutnya adalah terakhir penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini mencakup penilaian dasar mapel. Jadi mata pelajaran itu juga dilakukan evaluasi. Jadi ruang lingkupnya masuk di sini pengambilan datanya ya. Terus penilaian rumpun mapel IPA, IPS ya gitu. Berarti masuk juga ya di sini. Selanjutnya lintas kurikulum. Lintas kurikulum berarti ya kurikulum yang digunakan. Terus penilaian lab skill-nya, keterampilannya. Penyajian data, kita masuk penyajian data. Tolong diingat, jadi data-data hasil pengambilan tadi ya, yang sudah kita tes, kita asesmen atau kita ukur tadi, hasilnya itu bisa digambarkan dalam bentuk apa saja, Pak? Nah, ini ya. Kita bisa melihat dalam bentuk numerik atau angka. Angka itu bisa kita skala ya, 1 sampai 10 atau 10, maaf ini keliru ya, 10 sampai dengan 100. Nah, seperti itu, atau 0 ya. Kalau boleh kita ini 0 sampai 10, 0 sampai 100, kita skala. Selanjutnya kategori. Kalau kategori ini berarti deskriptif ya, dari gambaran tadi, baik, sedang, kurang sekali, misalkan baik sekali, cukup. Nah, itu kita bisa sajikan datanya. Terus uraian, bentuknya narasi. Nah, sudah mampu atau baik sekali, anak ini memiliki keterampilan passing bawah dalam bola voli cukup baik, misalkan seperti itu uraian. Ya, terus kombinasi angka, kategori, narasi. Seperti apa, Pak, contohnya? Misalkan angka 75 kategorinya baik ya, misalkan baik. Terus narasinya seperti apa? Narasinya diberi gambaran. Sebagai contoh sederhana dalam evaluasi dalam sepak bola ya, pembelajaran sepak bola, misalkan passing bawah dalam sepak bola. Misalkan anak ini mendapatkan angka dulu, nilai 75. Memiliki kategori baik dan mampu melakukan passing bawah dengan baik dan benar dengan mengenai target sebanyak 7 kali masuk dari 10 kali kesempatan, misalkan seperti itu ya. Jadi narasinya nilainya angka tadi, terus dikategorikan baik, uraiannya apa ya, dia baik dalam apa, itu bisa ya. Jadi ada keywordnya juga di narasinya. Uraian keywordnya dulu, misalkan baik, sedang, cukup ya, terus dalam apa. Kalau kurang berarti perlu
lakukan latihan atau pembelajaran yang lebih giat lagi, misalkan seperti itu. Jadi ada narasi ini, ada masukannya juga diperbolehkan seperti itu. Jadi ini kombinasi. Ini angka, ya, uraian, terus kategori, terus ada kombinasi. Nah, nanti bentuk penyajian datanya seperti ini dalam menyusun evaluasi di pembelajaran PJOK. Ya. Baik, itu saja rekan-rekan mahasiswa. Nah, besok, ya, pertemuan besok kita akan coba berlatih lagi bagaimana menyusun instrumen dari evaluasi, ya, baik berupa tes maupun non-tes. Selanjutnya bagaimana bentuk tesnya itu, ya, nanti ada tes tertulis, lisan, terus ada tindakan dan sebagainya. Baik, tetap semangat rekan-rekan mahasiswa, semoga menjadi ilmu buat kita. Bapak akhiri, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.